juga. Kalau UPK juga? Sulungan. Kemarin sudah sama-sama. Gitu, Pak. Oh ini juga ya? Iya. Istrinya Pak Reto? Putri pertama ini. Oh ini putri pertama. Iya, putri pertama. Semua pasang itu? Iya. Aduh. Tapi belum PK waktu itu. Masih ya reguler. Iya, saya ketemu polisi. Oh gitu, Pak. Beliau atasnya pendidikan. Oh iya. Ya. Ini yang dulu nganter anak kami yang sit itu selama 1 bulan ini. Oh, iya. Dan murah sekali Pak Dir karena Iya, beliau. Iya. Iya. Mari Pak Dir. Iya. Wah. Audio Jungle. Ya, Bu. Audio Jungle. Audio Jungle. Terima kasih karena di padatnya Pak Dir sempat kemudian memenuhi permohonan kami untuk bisa hadir di Masyarakat Surakarta. Mudah-mudahan Pak Dir selalu diberi kesehatan, keselamatan, panjang umur, selalu fit kondisinya sehingga kemudian masih selalu bisa membimbing kita semuanya. Yang kedua Pak Dir, ini acaranya santai Pak Dir. Memang kami hanya kepingin foto dengan Pak Dir aja di sini. Udah acaranya baca. Kemudian sekaligus mohon doanya, mudah-mudahan teman-teman kami yang 16 yang lolos di seleksi P3K itu semuanya bisa kembali ke NAN 1 Pak Dir. Kemudian juga ada kawan kami yang istimewa, ada 2, ada Pak Toro. Kemarin Pak Toro yang beliau wawancara dengan Pak Toro kemarin Pak Dir ini, dan ada Bu Jamilatus Solikah Niko. Pak Toro Niko pelopor robotik Pak Dir. Jadi pada tahun 2017 NAN 1 Surakarta menjuarai RMC robotik madrasah ya, kompetisi ya. Itu yang pertama kali waktu itu ya. Lain follower ya Pak ya. Ini Pak Toro. Kemudian Bu Jamilatus Solikah Niko kimia. Beliau lama sekali membersami anak-anak kami yang dari asrama. Di jalan ini ikonik, bangunannya ikonik. Jadi kelihatan dari jauh. Istri saya bilang, wah ini kalau ada madrasah gini kan belum masuk sudah kelihatan dari jauh itu loh. Bagus sekali. Ini merupakan kebanggaan Kementerian Agama, dan semoga madrasah ini lahir batinnya sangat menginspirasi. Begitu kita masuk, kita juga sudah melihat sederetan tokoh-tokoh pendidik yang sudah mencapai puncak, dan itu juga bukannya kawan-kawan saya semua Pak. Ya, Profesor Asfa itu sendiri junior saya, dan beliau alumni Jerman ya. Kemudian Profesor Iman Taufik yang sekarang Rektor UIN Wali Songo Semarang, itu juga senior saya. Kemudian ada Pak Sangidu, Prof Sangidu, ya saya kenal beliau ketika menjadi atase pendidikan RI di KBRI Mesir, Kairo, alumni UGM. Dan ada siapa itu? Profesor Farida ya, Umi Farida, itu YN Kudus. Suami istri itu kawan saya semua. Suaminya Pak Abdurrahman Kasdi, Rektor Kudus, dan istrinya Umi Farida. Dua-duanya sahabat saya. Jadi tentu ini tokoh-tokoh besar ini ya, sudah mencapai puncak pada pendidikannya, akan memberikan inspirasi kepada siswa kita. Berapa siswa kita Pak? 400? Yang baru ini 485 Mas, itu semua 1.326. Oh, 1.300. Wah, itu berarti sangat sehat ya. Tentu kemarin kita sedang mau menerima dosen-dosen baru, guru-guru baru, dan itu penting sekali Pak, nasionalisme NKRI itu, karena itu tidak bisa ditawar-tawar lagi. Kita bisa membaca survei-survei terbaru, umpamanya tahun 2017 Profesor Tariq Fattah itu menulis buku Cherishing Marriage, Menggantang Awan Kelabu, dan beliau pada salah satu chapter dalam bukunya, itu satu bab
bukunya itu menjelaskan sebuah survei terhadap warga dunia. Jadi pertanyaannya itu kira-kira kalau negara Anda hancur atau chaos, kemana Anda mau berada? Mau kemana destinasinya? Jadi ternyata warga dunia itu ada 78% itu memilih Indonesia sebagai destinasi untuk menjadi tempat untuk bermukim. Dan kurang lebih juga sama dengan Turki yang sekuler, dan hanya 3% orang yang merindukan Iran yang teokrasi, dan Arab Saudi yang seperti itu dia kerajaan. Kemudian hanya 3% pula yang mau ke Pakistan dan Afghanistan. Jadi maksud saya Bapak Ibu sekalian, anak-anak kita harus diberitahu bahwa Indonesia yang Pancasila seperti ini, inilah yang terbaik dan menjadi destinasi orang-orang. Jangan lagi mikir-mikir ada negara lain yang lebih baik daripada negara kita. Dari seluruh hukum Islam, seluruhnya hukum iman, hukum Islam itu dipraktekkan di Indonesia. Coba, tidak ada larangan dari Sabang sampai Merauke untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tidak satu pun larangan untuk sholat, bahkan difasilitasi masjid. Tidak satu pun larangan untuk puasa, difasilitasi. Ada hilal yang mana sini Pak? Tidak satu pun larangan untuk zakat, bahkan ada basnas Pak sampai tingkat bawah. Haji Pak, hari ini musim haji. Dan 5 rukun Islam itu Pak bebas saudara-saudara Indonesia. Hanya 2 hukum yang tidak berlaku di Indonesia, hukum cambuk dan hukum qisas. Yang lain semua. Jadi sebetulnya kita ini sudah negara Islam Pak. Ya, hukumnya Pancasila itu. Jadi ini sebetulnya harus dihembuskan kepada anak-anak kita. Teman sekalian, dan tugas saya ada 4 Pak ya. Jadi belum selesai tugas, cuma tanya-tanya Bapak ini. Tugas saya direktur itu apa itu? 4 kamar. Ini kalau saya terangkan sampai maghrib tidak selesai Pak. Saya tahu Bapak sudah mau pulang karena weekend itu. Saya pelan-pelan sedikit aja. Ini namanya peningkatan kualifikasi Pak. Jadi dulu sebelum saya di direktur itu ada 53.000 guru yang terlanjur jadi guru Pak, belum S1. Karena yayasan-yayasan mengangkat itu tanpa mempertimbangkan Undang-Undang Nomor 14 2005 tentang guru dan dosen. Situ kan harus S1, tapi diangkat begitu saja. Nah, semuanya saya masuk, ya Gus Menteri, Gus Yakut Komas itu menandatangani peraturan Menteri nomor 1 2019-2020 mengenai mekanisme pengangkatan guru. Situ sudah dituliskan harus S1 dan tahu baca tulis Al-Quran. Karena ini tadi banyak sekali, dan alhamdulillah 2 tahun terakhir sudah meningkat 17.000 guru kita sudah tidak S1 lagi, sudah S1 ya, meningkat Yang kedua, kompetensi guru Pak. Nah, ini yang tadi saya jelaskan mengenai Human Capital Index. Guru itu harus beradaptasi terhadap perkembangan IT Pak. Jadi ya, sering saya sampaikan bahwa guru itu tidak bersaing antar guru Pak. Nah, sekarang ini anak-anak teman-teman guru di Jakarta itu, terutama di Madrasah Al-Azhar, jadi dia bilang kami itu berkompetisi bukan dengan sesama guru Pak, kami itu berkompetisi dengan robot Pak. Kalau kita lihat kemajuan artificial intelligence hari ini, itu kan robot itu bisa menyelesaikan catur Pak dalam 9 jam, dan dia bisa memenangkan orang yang paling pintar main catur di dunia. Jadi artinya itu kecerdasan buatan itu sudah sangat hebat Pak. Jadi kita ini lawan anak-anak kita nanti itu adalah lawan artificial intelligence. Oleh karena itu yang paling mahal yang perlu kita beritahu anak-anak kita adalah harus dia meninggalkan pekerjaan-pekerjaan kasar. Dia harus menggunakan otaknya, critical analysis. Ini yang sangat mahal karena meskipun hebat itu komputer, tapi diprogram Pak. Jadi
cara berpikir kritis itu tidak secanggih kita. Yang kedua, human touch, cinta itu. Robot itu tidak ada cintanya, Pak. Jadi kalau robot menerangkan di sini, Pak, Bapak mau tidur, mau ngantuk, dia tidak peduli, Pak. Pokoknya dia menerangkan terus sampai dia dihentikan, Pak. Kalau robot begitu. Kalau guru kan dosen lihat dulu. Ini sudah 4:30, ini jangan panjang-panjang. Mikir itu, Pak, ya. Ini sudah mau ke Solo, mau ke Jogja malah. Karena menurut saya yang sangat mahal harus dipelajari adalah itu tadi critical thinking atau critical analysis, memiliki seperangkat pengetahuan atau curiosity, critical thinking, sehingga anak itu diajari tata cara bertanya, 5W1H itu, bagaimana dia bertanya, bagaimana dia memilih diksi-diksi kata-kata yang dia harus sampaikan ketika bertanya, karena pilihan-pilihan kata itu juga sangat penting. Bagaimana dia menata sebuah pertanyaan, karena bertanya juga itu sebetulnya dari pertanyaan orang sudah bisa ditakar intelektualitasnya. Pertanyaan itu yang baik menurut Socrates adalah separuh dari jawaban. Jadi itu yang pertanyaan bagus, mengkonfirmasi. Kemudian love, cinta tadi, ya, teaching by heart. Inilah yang saya pikir yang sangat mahal di madrasah kita ini. Madrasah kita ini Pak Selamat, ya saya anggap madrasah ini adalah double garden. Jadi performance-nya sudah sangat hebat. Dan jangan-jangan madrasah ini satu-satunya yang punya lift, Pak. Iya. Ya, iya Pak ya. Ya, ini tidak ada madrasah punya lift kayaknya. Ada ya? Tidak ada, Pak. Selama ini naik semua saya itu. Jadi dari sisi lahirnya sudah sangat memadai, ikonik, gitu. Dan sisi batinnya juga sangat ini. Jadi tadi beliau selalu bersyukur karena ada tokoh-tokoh besar di samping kiri kanan kita yang selalu mendidik dengan itu. Masih lagi 2 kali lagi saya menjelaskan karier dengan kesejahteraan. Karier itu, alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, naik pangkat guru kita sekarang 4A ke atas itu membutuhkan waktu cuma 14 hari. Jadi semenjak kami tarik data ibu dan online sistem, tidak pakai kertas. Jadi Bapak pakai HP-nya saja itu, mendaftar, upload, tidak ada biaya. Itu saya pastikan setelah kami tarik dari Simpok 5 di Kepegawaian, terhitung argonya sampai mulai dari situ, insya Allah sebelum 14 hari Pak Dirjen sudah tanda tangan. Saya pastikan ya hari ke-12 atau 13 paling lambat saya sudah paraf secara elektronik, dan Pak Dirjen paling lambat hari ke-13 dan 14 sudah. Jadi ini karena Gusmen berpesan kepada saya bahwa Pak Zen jangan lagi berbani. Guru kita itu sudah sangat capek, lelah mengajar mendidik anak-anak kita. Mereka jangan lagi dikasih beban administrasi untuk kenaikan pangkat. Ini yang kami akan intervensi ke depannya, bahwa mudah-mudahan yang pangkat 3D ke bawah itu juga akan terjadi. Karena kewenangan saya hanya 4A ke atas, tapi saya pengen ke depannya itu insya Allah kita akan membuat aplikasi ini sehingga semua guru itu ada kepastian dan kecepatan di dalam proses kenaikan pangkat. Karena saya mau maaf Pak dengan segala kerendahan hati saya, dan saya masuk di jabatan ini, saya melihat guru-guru berbulan-bulan tidak kelihatan kalau ada naik pangkat. Mungkin ada di antara Bapak yang merasakan itu. Dan ada sampai 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan, berbulan-bulan. Ada sampai 7 tahun tidak naik pangkat, 4A ke 4B. Benar ya Pak? 19 tahun coba. Pak, 19 tahun coba. Ternyata ada rekor Pak itu. Ada 10 tahun. Saya menghadap ke Pak Menteri, mohon izin Pak Dirjen, Pak Sekjen, saya melakukan sesuatu. Dan alhamdulillah semenjak Januari 2023 kenaikan pangkat itu 4A ke atas itu insya Allah kalau di meja saya tidak cukup 12 hari, 14 hari itu sudah ada keluar SK angka kreditnya, dan itu langsung otomatis masuk di akun HP-nya masing-masing. Ayo, sekarang ini sebelum tanggal 20
saya insya Allah kita menandatangani 1.300. Jadi saya kerangkeng orang 9 hari Pak, tidak pulang-pulang itu. Ada hotel di Bogor, saya bilang jangan pulang karena ini ada tambahan 1.500. Setelah dicek hanya 1.300. 1.300 itu insya Allah pada tanggal 19 sebelum tanggal 20 saya harus paraf itu dan Pak Dirjen kata-kata. Jadi tidak bisa. Hari ini juga Bapak Ibu sekalian, sebelum tanggal 20 saya harus tanda tangan 1.500 berkas untuk kenaikan jabatan fungsional guru. Jadi saya harus tanda tangan 300 berkas per hari. Oke, karena ini agak sulit kalau ini maka saya elektronik Bapak Ibu sekalian. Jadi ini maksud saya Bapak Ibu, kita sudah bergerak on the right track. Kita sudah bergerak untuk betul-betul sungguh-sungguh memperhatikan kenaikan pangkat guru. Itu yang saya rindukan untuk memperbaiki kinerja karier guru kita. Audio Jungle.